Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Sindu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa, yaitu pada masa Wali Songo. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anakku sekalian, pada masa awal penyebaran agama Islam di Nusantara, kita mengenal adanya para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pada awal abad 14 kita mengenal adanya para ulama, yaitu Wali Songo. Dari segi bahasanya, bahwa wali dari bahasa Arab diartikan sebagai kekasih, yaitu kekasihullah, atau bisa diartikan juga sebagai utusan atau wakil. Sedangkan Songo, jika kita merujuk pada bahasa Jawa, artinya adalah angka 9. Nah, jadi dapat diartikan Wali Songo adalah para ulama yang berjumlah 9 orang yang merupakan kekasih-kekasih Allah. Para Wali Songo ini banyak dikenal dengan nama Sunan, atau diartikan secara bahasa Jawa yaitu susuhunan atau junjungan. Wali Songo ini mereka berdakwah di Nusantara pada abad 15 sampai dengan abad 16. Nah, para Wali Songo ini terdiri dari yang pertama Sunan Gresik atau lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Giri, yaitu Raden Ainul Yakin. Yang keempat Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sedangkan yang keenam Sunan Kudus, yaitu Syekh Jafar Sotik. Yang ketujuh Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said. Yang kedelapan Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan Fathahilah. Nah, secara usul-usul dari Wali Songo ini, kita merujuk pada sebuah buku atau kitab bernama Kanzul karya Ibnu Battuta, bahwa pada masa Khalifah Utsmaniyah, kekhalifahan Islam mengirim ulamanya ke Nusantara. Khalifah pada saat itu yaitu Sultan Muhammad I, dan ini dibuktikan dengan ditemukannya surat-surat yang dikirimkan oleh Sultan Muhammad I kepada gubernur-gubernur yang ada di Afrika dan juga Timur Tengah, di mana isi suratnya adalah memerintahkan kepada para gubernur ini untuk mengirimkan para ulama-ulamanya yang terbaik untuk berdakwah ke wilayah timur atau wilayah Nusantara. Menurut Muhammad Jazir, yang seorang sejarawan dan juga budayawan, yang beliaunya juga seorang penasihat dari Hamengkubuwono ke-10, para ulama-ulama yang datang ini mereka bukan hanya ahli tentang agama, mereka juga ahli di bidang-bidang lain-lain. Ada yang ahli di bidang pertanian, ada yang ahli di bidang tata negara, ada yang ahli di bidang teknik, dan bidang-bidang yang lainnya.
Pada awal kedatangan Wali Songo, mereka tinggal di 3 tempat utama di wilayah Jawa. Kenapa dipilih Jawa? Karena pada saat itu negara atau kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar itu berada di Pulau Jawa. 3 tempat yang ditinggali oleh para Wali Songo ini diantaranya adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Ini di wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria itu di wilayah Jawa Tengah, dan Cirebon di wilayah Jawa Barat. Nah, kedatangan para ulama ini merupakan pada masa itu adalah waktunya berakhir dari masa kerajaan Hindu-Buddha, dan para ulama ini membantu berdirinya kerajaan Islam. Nah, Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Khalifah Utsmaniyah mengirimkan para ulama ini dalam beberapa periode, jadi tidak langsung sekalian mereka datang ke Nusantara, yaitu periode 1, periode pertama yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang sebelum datang ke Pulau Jawa beliaunya sempat singgah dulu, mampir dulu ke kerajaan Samudra Pasai, yang karena pada saat itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah kerajaan Samudra Pasai. Beliau bertemu dengan Sultan Zainal Abidin Bahya Shah. Kemudian beliaunya diantarkan ke Pulau Jawa untuk melakukan syiar penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada saat itu Syekh Maulana Malik Ibrahim membawa rombongan yang berjumlah 9 orang. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim sendiri, beliau berasal dari Turki. Yang kedua, Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkand. Yang ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau lebih dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Untuk selanjutnya ada Maulana Muhammad Al-Maghribi yang berasal dari Maroko. Yang kelima, Maulana Malik Israel yang berasal dari Turki. Yang keenam, Muhammad atau Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia. Yang ketujuh, Maulana Hasanuddin dari Palestina atau Palestina. Yang kedelapan, Maulana Aliuddin yang berasal juga dari Palestina. Dan yang terakhir adalah beliaunya Syekh Subakir yang berasal dari Iran. Nah, ini merupakan periode pertama dari kedatangan para ulama di Nusantara. Untuk periode kedua, di mana periode ini ada datang ulama dari Timur Tengah juga yang tugasnya menggantikan ulama-ulama yang sudah ada di sini, tapi beliaunya sudah meninggal atau sudah wafat. Pada periode kedua ini ada 3 orang yang datang, yaitu Raden Ahmad Ali rahmatullah, yang ini menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Dan yang kedua, Sayyid Jafar Shodiq, ini menggantikan Maulana Malik Israel. Yang ketiga, Raden Syarif Hidayatullah yang menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran tentang sejarah Wali Songo sebagai awal kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.